wa qad tazaharat dalailul kitab wa sunnah wa ijma' al ummah ala wujubit taubah. Para ulama berkata taubat itu wajib. Taubat itu apa Pak? Wajib. Apa sih taubat Pak? Ada yang tahu? Taubat apa? Saya kasih hadiah awalan, biasanya akhir ya. Awalan nih. Taubat itu apa? Ayo sekenanya aja. Yang menurut kita, oh taubat itu seperti ini. Apa artinya taubat Pak? Maknanya taubat? Ayo, jangan senyum-senyum, ayo jawab. Tidak melakukan yang telah terjadi. Apa yang tidak dilakukan? Kalau tidak melakukan yang telah terjadi, kemarin saya sodakoh, saya nggak lakuin lagi. Nah, itu bukan taubat, ya, itu pelit. Oke, dapat minyak. Nah, nih. Ini bukan politik Pak ya, ini stikernya sahabat saya, anaknya Kiai Haji Doktor Kiai Haji Abun Bunyamin. Ya, ini beliau Rois Suriah PWNU Jawa Barat. Anaknya yang pertama maju sebagai DPD RI tanpa partai Pak. DPD RI mah tidak berpartai, jadi siapapun partainya apapun itu beliau maju. Ya. 28 hamil istri. Kalau kuasa Allah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. dirin aja Kang. Wa bihi nasta'inu dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ini ada itu. Puji syukur sama-sama Ya, kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat nikmat serta taufik dan hidayah kepada kita semua. Alhamdulillah pada malam Allah ini masih bisa kita terkumpul dalam rangka Quran ini, yaitu menuntut ilmu atau pengajian setiap malam Rabu yang kedua. Salawat serta salam kita tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga disampaikan kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Pertama-tama yang kami muliakan berdoa bersama, yaitu Haji Semangat PDI. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita, dan juga yang kami hormati Ketua DKM Bapak Dirman Sumandi, dan juga seluruh para jemaah Madinah Jaya yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Para jemaah yang berbahagia, marilah kita ikuti apa yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu mengenai bab tobat. Jadi mudah-mudahan yang belum tobat bisa menjadi tobat, yang sudah tobat semakin yakin akan bertobat. Untuk itu mari sama-sama kita ikuti apa yang akan disampaikan. Mudah-mudahan menambah pengetahuan dan wawasan ilmu di dalam agama Islam. Saya rasa itu saja kurang lebihnya. Soalkan kepada Bapak PNI dan berseberangan dengan saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan wa katsiratan lana
وهي نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Para hadirin jamaah sholat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan kajian kita, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita aji malam ini membawa keberkahan buat kita. Wabil khusus kita doakan Ketua Masjid Al-Hidayah, para penasehat, para ustaz, para pengurus, wabil khusus para jamaah, juga para donatur yang selalu mensupport untuk kegiatan kemakmuran Masjid Al-Hidayah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, mudah-mudahan diberikan kelancaran, keberkahan oleh Allah, usahanya, pekerjaannya diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya, istri, suami, anak-anak, cucu, mudah-mudahan yang sakit diberikan kesehatan, yang punya hajat dilancarkan hajatnya. Ala hadiniyah wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, alhamdulillah kita masuk ke bab 2. Alhamdulillah juga jamaah saya lihat tambah semangat, mudah-mudahan tidak kendor ya, dengan semangat dari para pengurus, juga para pengurus DKM atau pengurus RT, mobil khusus yang dikomandoi oleh RT, mudah-mudahan selalu semangat. Kita bab 2 masuk tentang masalah taubat. Ya, kita diiringi dengan hujan, Pak, karena kaitannya tentang taubat. Duduk ya, biar kita selalu ingat Allah. Qalal ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzanbin. Fa in kanatil ma'siyah bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha salasatu syurut. Ahaduha ayyuqli'a 'anil ma'siyah, watsani ayandama 'ala fi'liha, watsalis ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan. Fa in fuqida ahadut thalatha lam tasih taubatuhu. Wa in kanatil ma'siyah tata'allaqu bi adamiyyin fasyurutuha arba'ah. Hadhihi thalatha wa ayyabra'a min haqqi sahibiha. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaihi. Wa in kana hadda qadfin wa nahwahu makannahu minhu aw talaba afwa. Wa in kana ghibatan istahallahu minha wa yajibu ayyatuba min jami'idz dzunub. Fa in taba min ba'daha sahhat taubatuhu inda ahlil haqq min dzalika dzanbi wa baqiya alaihil baqi. Wa qad tazaharat dalailul kitab wa sunnah wa ijma' al ummah ala wujubit taubah. Para ulama berkata taubat itu wajib. Taubat itu apa, Pak? Wajib. Apa sih taubat, Pak? Ada yang tahu? Taubat apa? Saya kasih hadiah awalan, biasanya akhir ya. Awalan nih. Taubat itu apa? Ayo sekenanya aja. Yang menurut kita, oh taubat itu seperti ini. Apa artinya taubat, Pak? Maknanya taubat? Ayo, jangan senyum-senyum, ayo jawab.
Tidak melakukan yang telah terjadi. Apa yang tidak dilakukan? Kalau tidak melakukan yang telah terjadi, kemarin saya sodakoh, saya nggak lakuin lagi. Itu bukan taubat, ya. Itu pelit. Oke, dapat minyak. Nah, nih. Ini bukan politik, Pak, ya. Ini stikernya sahabat saya. Anaknya Kiai Haji, Doktor Kiai Haji Abun Bunyamin. Ya. Ini beliau Rois Suriah PWNU Jawa Barat. Anaknya yang pertama maju sebagai DPD RI tanpa partai, Pak. DPD RI mah tidak berpartai, jadi siapapun partainya apapun itu beliau maju, ya. Jadi itu taubat. Betul. Meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Kan kesalahan tuh suatu hal yang sia-sia. Walaupun manusia, kata Haji Roma Irama, Pak, manusia tidak luput dari salah dan dosa, kan gitu ya, Pak. Kita manusia, Pak, dari bangun tidur saja kita pasti melakukan kesalahan dan dosa, melakukan kehilapan. Kita bangun tidur, lalu kita tidak mendengar azan subuh, kita tidak beranjak ke masjid, ya. Malah kadang kita lupakan sholat subuh karena saking sibuknya mempersiapkan dagangan kita. Kan orang-orang dagang biasanya sebelum subuh tuh, tukang bubur ayam, tukang nasi uduk, itu biasanya jam 2, jam 3 udah mulai masak, ya. Nah kadang kagok waktunya, aduh ini udah azan tapi belum siap nih, kerupuknya belum matang aja gitu. Nah kadang kita lalai dari mulai kita bangun tidur. Makanya Rasulullah menganjurkan untuk membaca istighfar. Rasulullah saja, Nabi Muhammad, yang dosa masa lalu, saat ini, dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah, istighfarnya itu, Pak, tidak kurang dari 100 kali. Istighfarnya tidak kurang dari 100 kali. Kita sampai nggak, Pak? Pada sholat paling kita 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu juga salah satu bentuk kita, Pak, daripada taubat. Bayangkan, Pak, baru bangun tidur belum melakukan ibadah, bagus kita setelah baca doa bangun tidur kita baca istighfar. Khawatir saat kita tidur kita masih meninggalkan dosa. Khawatir saat kita tidur kita masih ghibah. Khawatir saat kita tidur kita masih menyakiti orang lain, bahkan di rumah kita sendiri. Misalkan kita mau tidur masih sempat kita bentak istri kita, masih sempat bentak anak kita, masih sempat kita melakukan kesalahan, belum sempat kita menunaikan amanah janji kepada orang. Maka bangun tidur kita membaca istighfar, mohon ampun ya Allah. Salah satu, Pak, doa mustajabah adalah dengan memperbanyak istighfar. Kalau misalkan, Pak, kita nih punya bos, terus kita pengen minta pinjaman sama bos, tapi bos itu merasa kita masih punya salah sama dia, bos itu masih kesal, walaupun kerjaan kita bagus, saya kira bos itu kalaupun ngasih, itu ngasihnya sesuai dengan maunya dia aja, nggak sesuai dengan maunya kita, karena masih ada ngeganjel di hati. Nah begitupun kalau kita minta kepada Allah, kita masih belum bertaubat atas dosa kita, maka Allah pun mungkin memberi kitanya tidak sesuai dengan apa yang kita ingin. Maka taubat tuh habis sebelum sholat, setelah sholat baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu menghapus dosa kita dari sebelum sholat sampai masuk waktu sholat. Juga bisa waktu pada sholat asar kita melakukan kesalahan, sampai dengan waktunya maghrib kita sholat, kita melakukan kesalahan, kita mohon ampun. Nah ini, makanya kita bahas nih ya Pak, satu-satu. Para ulama berkata, taubat itu wajib dari setiap dosa. Apabila maksiat itu antara hamba dan Allah, tidak berhubungan dengan manusia, maka taubatnya memiliki 3 syarat. Jadi taubat itu ada 2, Pak. Taubat ilallah, taubat kepada Allah. Ada taubat ilan nas, ada taubat kepada manusia. Kita bahas taubat kepada Allah. Syaratnya pertama, meninggalkan maksiat. Jadi kalau kita pengen diterima taubat kita sama Allah,
maka kita harus meninggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Kalau kita bertobat kepada Allah tapi maksiat itu masih kita terus jalanin, nanti Allah menyangka kita mempermainkan tobat. Hari ini kita nauzubillah melakukan maksiat, lalu taubat malamnya, besok maksiat lagi yang sama. Bukan berarti yang berbeda juga boleh, Pak ya. Oh, kata Ustaz tidak boleh melakukan dosa yang sama. Oh, berarti dosa yang lain aja. Sama aja, ya. Karena kita nggak tahu, Pak, waktu kapan kita diambil oleh malaikat Israel nyawa kita. Kita habis taubat nih malam ini, habis ngaji. Terus pulang ngaji jam 9 malam kita maksiat lagi nih. Keluar kita dari rumah maksiat. Habis diterima taubatnya sama Allah, tapi kita nggak tahu, Pak. Allah nyabutnya ketika kita lagi maksiat nanti malam. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Jadi berusaha kita meninggalkan maksiat. Ya, Rasulullah dulu pernah punya sahabat, Pak. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, saya mau masuk Islam ya Rasul. Alhamdulillah, kata Rasulullah. Alhamdulillah. Tapi saya ada sesuatu yang ingin saya bicarakan ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Saya mau masuk Islam, tapi saya belum bisa melupakan maksiat-maksiat yang biasa saya lakukan. Saya masih belum bisa meninggalkan kejelekan yang selalu saya lakukan. Apa maksiat yang kau biasa lakukan? Saya suka berjudi, saya suka berzina, saya suka mabok, suka minum. Nah, itu masih suka saya lakukan ya Rasul. Bagaimana saya mau masuk Islam tapi saya masih doyan itu gitu, maksiat itu. Apa kata Rasulullah? Mungkin kalau nanyanya sama Ustaz Sutrisno, wah langsung Ustaz Sutrisno akan marah-marah. Nggak bisa mau masuk Islam, tinggalin itu kan gitu kan. Tapi Rasulullah ternyata jawabannya bijak. Kalau kamu mau masuk Islam tapi kamu belum bisa melepas maksiat, ya, judi masih dilakuin, minum masih dilakukan, berzina masih dikerjakan, yang penting satu kata Rasulullah, jangan berbohong. Itu Pak kuncinya. Jangan apa Pak? Jangan bohong. Sahabat ini merasa, waduh, ternyata syarat masuk Islam gampang ya. Cuman bilang jangan bohong doang. Boleh melakukan maksiat, tapi jangan bohong. Akhirnya apa yang terjadi? Sahabat ini masuk Islam. Syahadatlah dengan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat. Belajar sholat, ya. Dia sholat. Lalu beberapa minggu kemudian dia ini lagi minum, Pak. Lagi mau minum, dia kan beberapa minggu masih menjalani maksiat ya. Tapi satu saat, tapi belum pernah ketemu Rasul nih, karena memang rumahnya nggak terlalu dekat. Satu saat dia mau minum nih Pak, tapi dia akan menuju kepada tempat dekat rumah Rasul. Ketika mau minum dia mikir, aduh, saya mau ke tempat rumah yang dekat rumah Rasulullah. Saya mau minum, nanti ditanya sama Rasul, kamu tadi habis minum enggak? Kalau saya bilang iya habis minum, nggak enak kan? Masa saya kan kalau ketemu Rasul kan suka diajak Rasulullah sholat di masjid. Sedangkan di Quran jangan dekati sholat dalam keadaan mabok kan gitu. Sedangkan kalau minum kan mabok tuh, keadaan mabok. Makanya dulu Pak luar biasa Allah Pak. Allah menurunkan ayat dalam Al-Quran itu tidak langsung. Makanya kalau ada orang yang ceramah menghardik, mencaci maki, menjustifikasi, ya, ada seorang ustadz, ada jamaah nih, saya di Priuk, di Depok juga ada, badannya tatoan Pak. Dia dekat ke rumah saya, awalnya ya jangankan mau sholat Pak, ketemu saya aja dia mukanya menyeramkan gitu ya, bahkan kadang minum di depan saya. Tapi pelan-pelan saya dekati, saya ngobrol, tidak pernah saya suruh sholat, tidak pernah saya ajak sholat, tidak pernah saya ajak ngaji, saya nemenin dia minum Pak. Itu praktek cara dakwah saya tuh Pak. Mungkin ya ini beda dengan ustadz-ustadz yang lain, tapi saya di Priuk begitu Pak. Perintah dari guru-guru hikmah saya,
Jangan jauhi orang-orang yang bermaksiat, tapi dekati. Karena ngajak orang itu agar orang itu mau, ambil hatinya. Ya. Kalau misalkan kita pimpinan perusahaan, kita punya karyawan, lalu karyawan kita itu nurut sama kita disuruh sholat karena takut, Pak. Takut dipecat, takut dikurangi gajinya, kan gitu. Tapi coba dah di luar perusahaan, wah udah bisa ngebangkang. Nah, kalau kita sudah ambil hatinya, dia sudah sayang sama kita, sudah percaya sama kita, jangankan Pak kita suruh, tidak kita suruh dia melakukan apapun yang kita suka, apapun yang seperti kita. Saya di Priuk dulu sempat, saya di Pelabuhan Tanjung Priuk, Pak. Tahu sendiri kan pelabuhan itu luar biasa. Saya di sana mengawasi kontainer-kontainer yang dipunyai oleh jamaah saya orang Madura. Ya, dia ngirim besi ke luar kota. Akhirnya saya di situ setahun lebih lah di pelabuhan. Awalnya nongkrongnya dengan orang-orang pelabuhan yang jangankan sholat, Pak, hari-harinya minum, ya, hari-harinya maksiat. Bahkan kalau di tidak heran kalau di terminal tuh kita lihat kontainer siang-siang, Pak, goyang-goyang itu, Pak, udah biasa, Pak. Kontainer siang-siang goyang-goyang udah biasa. Bukan karena diservis, Pak, tapi supirnya lagi nyervis. Ya, jadi makanya saya punya jamaah saya ini ngeluhin istri-istri supirnya itu suka punya utang, suka tidak ngirim uang tidak tepat waktu atau tidak tepat jumlahnya. Ya karena dipakai maksiat itu. Enggak semua supir begitu, Pak, ya. Ini mah supir jamaah saya. Itu. Karena dipakai begitu tuh, Pak. Dipakai tukang jamu, nanti ada datang ke pelabuhan, dipanggil, suruh naik kontainer siang-siang tuh, Pak. Itu hal yang biasa, Pak, terlihat. Bayangkan saya seorang ustadz, saya seorang pendakwah. Kalau ngeliat begitu mungkin kita, kalau nggak kita mencak-mencak atau kita nggak mau ke situ lagi. Tapi misi saya, masa iya sih orang itu kalau kita dekati terus-menerus akan luluh. Batu saja yang keras ditetesin air lama-lama berlubang. Akhirnya saya nongkronglah di situ dengan para supir, ya, dengan orang-orang yang memegang pelabuhan. Kita bareng ngopi segala macam. Itu berbulan-bulan, Pak. Alhamdulillah, pas berbulan-bulan ada titik di mana dia punya masalah, ya entah masalah keluarga, entah masalah jam, datanglah ke rumah saya. Nah, disitulah kita bisa ambil hati orang ketika orang itu punya masalah. Kita bantu dia nangis-nangis, kita ini. Akhirnya, alhamdulillah, beberapa orang-orang di pelabuhan sholat rajin, ibadah rajin, sampai nikah pun saya bantu, Pak. Karena ada satu orang sahabat saya di pelabuhan, istrinya meninggalkan dia, Pak, kabur. Bagaimana coba istri meninggalkan dia? Luar biasa kan batinnya. Akhirnya datang ke saya. Akhirnya saya tenangin segala macam, terus ketemulah jodohnya. Saya antarkan ke Banten, menikah di Banten dengan jodoh yang baru. Akhirnya dia rumah tangganya tambah baik segala macam. Disitulah titik di mana kita bisa mengangkat dia, mengajak dia. Ini kuncinya, Pak. Makanya Bapak kalau mau ngajak teman berbuat baik, jangan dimarahin, jangan dicaci maki. Ya, ada orang teman kita suka mabok, jangan kita, lu mabok mulu lu, nanti mati dalam kondisi mabok, repot kan? Jangan. Kita dekati, Pak. Kita cari tahu kenapa dia mabok. Saya ada teman di Priuk, dia minum tuh, Pak. Bahkan bukan hanya minum, dia tuh kalau dengar azan, Pak, nggak ada bergetar hatinya. Jadi dia tuh kalau nggak sholat tuh nggak merasa bersalah. Padahal orang Islam, dulu pernah pesantren bahkan. Karena ikut pergaulan Priuk, sampai kalau kita aja, Pak, walaupun kita mungkin ibadahnya masih jauh lah ya, tapi kalau dengar azan kayaknya kita tuh bergetar. Kalau nggak sholat rasanya nyesel banget tuh, walaupun lupa. Ini mah nggak ada. Saya tanya, enggak, saya nggak merasa bersalah. Saya nggak merasa menyesal nggak sholat. Bertahun-tahun dengar azan juga biasa aja. Akhirnya berbulan-bulan lah dekat dengan saya karena dia punya masalah. Akhirnya setelah dekat itu, ya Allah, Pak, sebelum azan dia sudah ada di masjid, bahkan dia yang azan. Alhamdulillah. Yang seperti itu kita nggak bisa didik, kita ajak dengan kekerasan. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izah, kata Allah dalam Quran. Ajak seseorang kebaikan dengan hikmah dan mau'izah, dengan cara lembut.
Makanya nggak bisa dakwah itu dengan, ya memang ada modelnya, ada orang yang ceramah keras, bahasanya tinggi keras, nggak apa-apa, itu metode dia. Tapi kalau dengan mencaci maki, ya apalagi mohon maaf dengan memfitnah tanpa bukti dia menyebarkan hoak, hati-hati Pak. Kita sama aja makan daging saudara kita sendiri, makan daging bangke saudara kita sendiri. Rasulullah itu tidak pernah mengajarkan seperti itu. Rasulullah berdakwah dengan hati yang lembut. Dari hati ke hati maka akan masuk. Tapi kalau dari emosi, nah, orang mungkin ngikut kita, tapi ngikutnya karena di depan ada maksud lain. Dia takut sama kita karena kita punya jabatan, karena kita punya power. Tapi kalau kita sudah tidak punya power, udah habis kita. Ini pertama Pak, syaratnya kalau kita pengen diterima taubat kita kepada Allah, tinggalkan maksiat. Karena kita nggak tahu, kayak tadi sahabat kan disuruh jangan bohong sama Rasulullah. Akhirnya apa? Dia tinggalkan zina, dia tinggalkan mabok, dia tinggalkan judi. Karena apa? Karena malu. Kalau ketemu Rasul takut ditanya, hari ini kamu udah zina belum? Nah, kalau ditanya iya, malu dia. Kalau ditanya enggak, berarti bohong dia. Karena tidak boleh bohong, akhirnya dia merasa malu kepada Rasulullah. Jadi itu cara Rasulullah. Tidak langsung Pak. Quran menyuruh untuk mengatakan minuman khamr itu haram, apa langsung? Tidak. Pertama ayat Al-Quran turun, sesungguhnya arak itu ada kebaikannya dan ada keburukannya, dan keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Bayangkan Pak, Allah sendiri ketika menurunkan ayat tentang khamr tetap ada kebaikannya. Kan bisa dipakai buat pengobatan tuh kan, ada kebaikan, cuman sedikit. Tuh ayat yang turun pertama. Turun lagi yang kedua, ayatnya apa? Jangan kau dekati sholat dalam keadaan mabok. Nah, dari sholat ke sholat kan waktunya pendek. Duhur ke asar pendek, asar ke maghrib pendek, apalagi maghrib ke isya. Ya, cuman isya doang ke subuh yang panjang. Tapi itu ada sholat malam, sholat tahajud, waktu istirahat. Bagaimana ketika orang minum? Kan itu bekasnya bisa berjam-jam tuh orang minum tuh, masih mabok-maboknya. Nah itu nggak boleh dekati sholat. Bagaimana saya mau sholat kalau saya habis minum? Akhirnya minuman pelan-pelan ditinggalkan oleh zaman jahiliyah. Ketika sudah mulai ditinggalkan, barulah turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ajnab rijzun min amalis syaitan. Sesungguhnya minuman keras itu adalah perbuatan setan, najis. Itu setelah proses Pak. Jadi Allah juga, bayangkan Allah untuk melarang orang minum minuman khamar dengan cara bijak, bertahap 3 kali Pak. Lah kita yang bukan siapa-siapa, ya, dosa kita masih banyak, khilaf kita masih banyak. Ada orang minum kita udah langsung sumpahi, nggak bakal dapat surga, nyium bau surga nggak akan bisa, pasti dikerak neraka, dibanjur air khamar. Coba Pak, kita nggak tahu ternyata di akhir hayatnya orang yang doyan minum dia taubat, diterima taubatnya sama Allah. Lah kita yang nggak pernah minum, di akhir hayatnya malah kita punya sifat sombong, punya sifat takabur, malah kita jauh daripada surga. Naudzubillah. Makanya Pak, kita nih rekrut orang-orang yang pakai tatoan tuh dulu ke saya datang, Ustaz, saya mau sholat di masjid, alhamdulillah. Tapi saya baru berapa minggu sudah nggak ke masjid lagi Ustaz. Kenapa? Karena Ustadz yang lain dan jamaah-jamaahnya pada ngeledekin. Saya masuk masjid, wah sudah mulai sadar tuh. Ustadz yang ngomong, nggak bakal sah, percuma sholat. Orang wudunya aja nggak sah, nggak masuk ke air wudu karena ada tato. Begitu bilangnya Ustadznya. Nah ini jangan sampai terjadi Pak. Ya, kan sudah banyaklah bahasa tentang, udah banyak kita paham orang yang bertato itu kan memang kehilapan dia, kesalahan dia. Kita tidak boleh membenarkan sesuatu yang salah, ya. Tapi ketika dia mau bertobat, dia mau sholat, bagaimana Ustadz, saya sudah mencoba menghilangkan tato saya. Ya sudah, yang penting kamu berusaha wudu, gosok-gosok. Tapi sekarang udah ada alatnya kan, buat menghilangkan tato itu ya semakin dimudahkan sama Allah. Gitu. Jadi makanya masalah urusan sholat diterima atau enggak kan sudah kita bahas di sini. Sholat bukan perkara kita takbirnya bagus, sujudnya bagus, sempurna. Ya, kalau kita bahasa sholat cuman ucapannya bagus, lalu gerakannya bagus, tapi hatinya
busuk, hatinya buruk, sombong sama orang, hina sama orang, dengki sama orang, percuma, sholatnya nggak diterima. Ya, jadi makanya ingat, kita ini banyak dosa. Ketika kita tahu kita banyak dosa dan khilaf, maka kita memandang orang lain pun tidak hina seperti kita memandang diri kita. Karena kitanya hina, apain kita memandang orang lain hina? Diri kita juga hina. Makanya kita bersama-sama, pertama, tinggalkan maksiat. Yang kedua, kalau pengen tobat kita diterima oleh Allah, menyesal atas perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Menyesal, ya, menyesal itu merenung, ya Allah, dulu saya. Menyesal juga tidak boleh menceritakan lagi, Pak. Bangga, dulu saya kalau minum belum 1 ember belum mabok saya. Air putih ya. Kalau air putih mah baru 1 ember pasti mabok. Ya walaupun air putih ya, karena kebanyakan ya. Sebenarnya yang memabukkan itu bukan yang berarti yang beralkohol, Pak. Yang berlebih-lebihan. Kita kalau makan berlebihan nih, makan sebanyak-banyaknya, muntah nggak? Muntah, puyeng juga, itu mabok. Makanya nggak boleh berlebihan. Minum berlebihan nggak boleh, makan berlebihan nggak boleh. Jadi hidup itu sederhana aja. Jadi makanya kedua, menyesal. Menyesal itu artinya jangan merasa bangga. Ya, ada orang yang dulu saya kalau ada yang macam-macam saya langsung tusuk aja orang itu. Berarti dia belum taubat. Kalau orang yang sudah bertobat, dia menyesal, nggak akan mau berbangga diri dengan dosa yang dia lakukan dulu. Wah, kalau saya kayak dulu, habis tuh orang. Nah, itu tuh. Berarti merasa bangga dengan dirinya yang dulu. Padahal dia sudah bertobat. Jangan, Pak ya. Kalau orang yang bertobat tuh semakin dia nunduk. Bahkan mungkin ada orang yang manas-manasin, yang tahu kita siapa. Kang, akang kan dulu, waduh, jangankan 3 orang, 5 orang akang. Habis orang itu jatuh gitu kan. Ada orang yang manas-manasin. Saya mas sekarang bukan siapa-siapa. Saya takut banyak dosa seperti dulu. Nah, itu nggak apa-apa. Itu yang bagus, mengingat, menyesal atas kelakuan maksiat yang dulu dan tidak mengulangi lagi, juga tidak merasa bangga. Yang ketiga apa? Bertekad untuk tidak kembali ke maksiat, tidak mengulangi lagi. Bertekad tidak kembali kepada maksiatnya, ya. Jadi tidak bertekad, jadi meninggalkan. Kedua menyesal, ketiga bertekad, yakin saya nggak akan melakukannya, yakin. Ya. Apabila salah satu dari 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka taubatnya tidak sah. Ini pendapat ulama nih, Pak. Jadi harus 3 terpenuhi itu kalau kita minta taubat kepada Allah. Makanya kalau kita sudah diterima taubatnya oleh Allah, Allah sudah sayang sama kita, Pak. Kita minta apa aja dikasih sama Allah. Bahkan sebelum kita minta, Allah kasih ke kita. Makanya ya Allah, kenapa dosa saya, kenapa doa saya tidak dikabulkan, susah dikabulkan ya Allah. Mungkin saja taubat kita ada yang belum diterima oleh Allah. Lalu yang selanjutnya, apabila bermaksiat itu berhubungan dengan manusia, maka syarat taubatnya ada 4. Ada 4, Pak. Yang 3, yang tadi itu sama. Yang syarat taubat kepada Allah itu juga syarat taubat kepada manusia. Tapi kalau manusia tambah 1. Tambah 1, Pak ya. Syaratnya adalah membebaskan diri dari hak orang lain. Nah ini, Pak, saya baca ya. Apabila hak itu berupa harta atau sejenisnya, maka wajib mengembalikan kepadanya. Kalau Bapak punya utang sama Ustaz Sutrisno misalkan, lalu Bapak sudah minta maaf sama Ustaz Sutrisno, udah dimaafin, tapi Bapak belum balikin duitnya. Nah ini hati-hati, Pak ya. Nah ini masih ganjelan, masih mu'allakun, taubatnya tuh masih digantung antara langit dan bumi. Bayar dulu utangnya, kecuali ada ucapan dari Ustaz Sutrisno, saya halalkan, saya ikhlaskan, utang kamu sudah lunas. Nah kecuali kalau ada bahasa begini. Kalau belum, saya ketemu Ustaz Sutrisno senyum-senyum aja, nggak nagih ya. Tapi nggak ada bahasa ikhlas, hati-hati, Pak. Berarti sudah ikhlas nih Ustaz Sutrisno. Ya belum tentu, belum ada ucapan. Ya namanya manusia mungkin nggak enak ya. Ustaz Sutrisno mau nagih nggak enak, banyak orang, akhirnya senyum. Bukan berarti senyum itu mengikhlaskan, Pak. Ya, jangan juga kita kalau disenyumin, senyum berarti sudah lupa dia sama utang, gitu. Jangan, Pak ya. Jadi utang harta, bayar harta. Apabila berupa tuduhan zina atau sejenisnya. Nah, kita pernah menuduh orang,
kita pernah memfitnah orang, ya, maka kita samperin Pak, minta maaf. Saya minta maaf, minta ikhlas. Dulu saya pernah menghina, pernah memfitnah. Kamu melakukan maksiat ini padahal kamu enggak. Ya, hati-hati Pak. Ya, grup-grup tuh, hati-hati. Si Anu begini nih, si Anu begitu. Waduh, nyebar Pak. Bapak ngasih info ke grup 100 orang di situ. Lalu 99 orang itu percaya, Bapak dapat dosa 99 orang. Hati-hati. Makanya kalau mau nge-share dibaca dulu. Kalau mau nge-share dibaca dulu, kecuali kalau ada tulisan APK tuh hati-hati. Takutnya tuh mengambil data kita ya. Jadi kalau mau memberikan maklumat itu kita mesti tahu itu sudah jelas benar apa tidak ya. Apalagi zaman pemilihan nih Pak, capres ya. Jangan kita senang dengan capres A lalu kita memfitnah capres B, capres C. Jangan Pak. Jangan. Ya. Pertama kalau kita suka dengan capres satu, ya udah kita share saja kebaikan-kebaikan tentang capres satu. Visi misinya seperti apa kita tonjolkan, tapi jangan menjelek-jelekan calon yang lain. Pertama nanti akan rusak Pak hubungan persahabatan, hubungan persaudaraan. Itu yang paling utama Pak. Pemilihan 14 Februari kita ikuti ya jadi pahala karena kita warga Indonesia, mengikuti pemerintah jadi pahala. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tapi kalau gara-gara kita ikut nyapres, ikut jadi relawan, lalu kita ribut dengan yang beda pilihan, jadi musuhan. Dulu kan 2019 Pak, teman sama teman musuhan, bahkan ada suami istri itu cerai gara-gara beda capres. Ya. Jadi istrinya mendukung Jokowi, ya, suaminya mendukung perempuan lain. Nah itu jadi cerai tuh. Ya. Jadi itu perceraian itu dulu terjadi tuh. Makanya sekarang dijaga. Mau siapapun, mau paslon A, paslon B, apalagi DPRD. Tapi kalau DPRD, DPRI mungkin nggak terlalu lah, nggak terlalu ribut. Yang ribut biasanya itu capres, ya. Atau nanti nih Depok wali kota, nah itu tuh. Tapi kalau DPRD mah enggak lah, banyak banget. Ya, jangan Pak ya, jangan ribut. Kalau teman kita, saudara kita pilihan paslonnya nomor 2 ke nomor 3 udah. Tapi yang penting jangan terjadi ribut dan fitnah. Nah, lalu jika berupa gunjingan, maka ia harus meminta kehalalan daripadanya. Ya, gunjingan, sering ngomongin orang, sering ngomongin si A. Kalau kita pengen diterima taubat oleh Allah dan oleh dia, maka kita minta maaf. Ya. Dan wajib melakukan taubat dari semua dosa. Jika taubat dari sebagian dosa, maka taubatnya sah menurut ahli hak dan dosa itu saja. Ya, ini tentang masalah taubat. Dalam surat An-Nur, ini azan jam berapa? 7:30 nih, masih lama ya. 7:20, masih 10 menit lagi ya. Dalam surat An-Nur, watubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Tuh kan. Jadi taubat itu salah satunya untuk menguntungkan kita. Kita akan menjadi orang yang beruntung. Kenapa? Kalau kita sudah bertobat kepada Allah, maka Allah tahu kebutuhan kita apa dan Allah akan penuhi, Pak. Karena Allah sudah maafin kita. Kalau kita sudah tobat sama manusia, kita pun beruntung, Pak. Kenapa? Karena kita nggak akan punya musuh. Coba Pak, kita tinggal di RT berapa ini? RT 2, RT 1, di RT 1 ya. Terus kita punya musuh ada 10 di RT 1. Pojokan sana, pojokan sini. Itu kalau kita mau keluar rumah agak minder Pak, segan. Wah, kalau 10 orang itu nongkrong berbarengan di tempat yang berbeda, kita bingung jalan sono ada dia, jalan sana. Kan nggak beruntung kita. Coba kalau semuanya kita menjadi sahabat, tidak ada musuh, sudah saling memaafkan. Aduh, ketemu malah kita pengennya jam 7 berangkat, jam 6 udah keluar. Biar sambil say hello sama teman-teman kita. Itu Pak, banyak keuntungan.
banyak keuntungan, banyak silaturahmi, banyak hal baru yang kita bisa dapat dari orang-orang yang menganggap kita saudara. Lalu dalam surat Al-Hud ayat ketiga, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Maka Pak, setiap salah langsung kita istighfar. Rasul 100 kali Pak. Ya minimal kita ba'da sholat itu minimal 3 kali minimal. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau malam ya perbanyak-banyaklah baca istighfar. Ya, karena zikir yang paling menurut saya yang paling bagus ya. Banyak semua zikir bagus, tapi yang paling bagus itu istighfar. Saya memperbanyak istighfar, walaupun ada zikiran-zikiran kita yang lain, tapi perbanyak istighfar. Kalau bisa 1000 kita sehari. Saya kadang kalau udah mulai merasa ya Allah, ini kayaknya ada sesuatu yang saya lakukan tapi saya kurang cocok, kurang serp, atau saya sudah janji sama orang tapi saya tidak bisa penuhi karena kondisi misalkan, saya perbanyak istighfar. Atau ketika saya sakit, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena kita nggak tahu Pak, kita manusia ada sisi hilaf dan dosa. Apalagi saya sebagai penceramah, setiap kali berceramah berkata pasti banyak kesalahan yang kita buat. Namanya manusia kan? Ya, apalagi ketika kita mengucap kesalahan diikuti oleh orang lain, dosa lagi kita. Istighfar, 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 perbanyak istighfar. Lalu di surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Ketika taubat semurni-murninya itu kita meyakinkan diri kita, ya Allah saya pengen berubah. Saya nggak mau melakukan hal yang sama seperti dulu. Saya pengen menjadi hal yang lebih baik. Dalam hadis, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm aktsara min 70 marrah. Muttafaq alaih. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sampai demi Allah Pak, pakai bahasa sumpah Rasulullah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Bayangkan Pak, Rasulullah hadisnya Bukhari 70 kali meminta ampun, beristighfar kepada Allah. Wa anil Al-Gharibni Yasarin Al-Muzanni radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah. Nah, pendapatnya Muslim, riwayatnya Muslim adalah Rasulullah bersabda, hai manusia, taubatlah kepada Allah dan mohonlah ampunannya, karena sesungguhnya aku bertaubat kepadanya dalam satu hari sebanyak 100 kali. Kalau Imam Bukhari pendapatnya Rasulullah istighfar 70 kali sehari. Kalau Imam Muslim pendapatnya Rasulullah baca istighfar 100 kali. Kalau kita sebagai umatnya ya bagusnya semakin banyak Pak. Karena Rasulullah saja sudah dijamin ya dosanya nggak ada, nggak akan bikin kesalahan, karena Rasulullah itu wahyu, perkataannya, perbuatannya itu tersusun rapi daripada Quran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang diucapkan, apa yang diperbuat Rasul adalah gambaran Al-Quran. Nah, makanya Rasul aja 70-100 kali baca istighfar. Masa kita yang umatnya di bawah itu, atau malah sama sekali nggak pernah baca istighfar? Ya, kita manusia punya banyak salah dan khilaf Pak. Kita manusia punya banyak dosa. Maka mari sama-sama beristighfar. Mohon ampun. Walaupun kita nggak bisa berbagi kepada orang-orang yang memang memerlukan, minimal kita minta maaf kepada Allah. Itu Pak. Saya tekankan begitu kepada orang-orang yang dekat dengan saya. Banyak istighfar. Cuman istighfar itu bagus dua. Kalau kita mau bertobat bagus dua Pak. Selain banyak istighfar, banyak bersedekah. Karena sedekah itu juga menghapus dosa kita dan membuat Allah suka sama kita. Ini tasyakur binikmah Pak. Saya Selasa kemarin ke Purwakarta.
jemput anak pesantren, pulang Rebo malam jam setengah 12. Sabtu saya berangkat dari Purwakarta, Sabtu pagi berkunjung ke pesantren Al Muhajirin Purwakarta, reuni akbar dengan para kiai, para ustadz, lalu mampir ke pesantren Insan Kamil Payatiman, tempat saya tiap bulan ya ada sedikit rezeki kita berbagi gitu. Ternyata santri-santrinya ada 40-an lah nggak pulang lah. Nah ini santri yatim piatu yang mereka kalau pulang juga nggak tahu mau kemana gitu. Banyakan perempuan, bahkan ada yang viral itu di Purwakarta di pesantren itu 5 anak perempuan, adik kakak yatim piatu, 5-limanya nggak ada orang tua. Jadi bapak ibunya meninggal. Jadi anak 5, yang paling gede SMP, terus turun temurun sampai ke yang kecil SD. 5 orang adik kakak, bapaknya meninggal, ibunya menikah lagi, lalu si bapak tirinya, ibunya meninggal, bapak tirinya ini melakukan satu hal yang zolim terhadap anak-anak yatimnya, akhirnya diusir sama desa, sama warga. Nah kepala desanya menghadap ke pesantren menitipkan, kenapa? Anak-anak yatim yang 5 orang ini yatim piatu makannya dari ngemis warga, akhirnya makan di situ pesantren. Itu alhamdulillah saya 5 bulan jalan 6 bulan, anak saya masuk pesantren di situ. Yang 2 tiap bulan saya diminta ceramah juga. Minggu kedua saya ceramah di sana. Sabtu Minggu saya nginap, lalu saya bisa sedikit berbagi dengan minyak al-hikmah juga. Kita berbagi minyak, kadang 100, kadang lebih kalau kita ada rezeki. Alhamdulillah Pak. Doa dari jamaah-jamaah, kemarin Ustaz Sutrisno juga kita hantarkan doanya. Ada beberapa yang punya hajat. Karena apa? Kita ini nggak punya apa-apa selain doa. Senjata kita doa. Ya kita berdoa, yakin kita doa kita Pak dijabah, yakin, harus yakin. Kita habis sholat tadi doa, nanti kita malam mau sholat, habis sholat aja doa lagi, doa pribadi, yakin diterima Pak. Ya, karena kata Allah, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kasih kata Allah. Jadi kalau minta harus yakin. Tapi selama kita minta, jangan lupa ada doa-doa orang lain yang menguatkan doa kita. Makanya alhamdulillah saya pribadi bukannya banyak duit, bahkan saya kadang pulang dari Purwakarta, waduh, duit tinggal 30.000 gitu. Itu kadang nggak kerasa Pak, karena saya memang orangnya tidak bisa melihat gitu yang seperti itu tuh, kadang menangis gitu kita, nggak mikirin lagi nanti pulang bagaimana gitu. Yang penting kita bisa berbagi, ya itu yang kita tanamin Pak. Makanya Islam itu akan maju kalau kita semua bersama. Gak usah jauh-jauh Pak, gak usah kayak saya jauh-jauh ke Purwakarta. Kita lihat keluarga kita, tetangga kita, kalau sampai nggak makan kita dosa, kalau sampai ada kesusahan kita dosa. Kita berbagilah, banyak berbagi. Cuman kalau saya, orang-orang yang menitipkan zakat malnya ke saya, orang-orang yang memang berobat bikin minyak, kemarin kan ketua Nasdem pesan minyak, alhamdulillah ya emang ada haknya juga di minyak itu buat anak-anak yatim. Pak Wakil Wali Kota ini belum diambil minyaknya, belum diambil jadi belum bayar, makanya belum berbagi juga saya. Jadi insya Allah berkah. Kalau kita dapat rezeki, ada hak orang-orang, minimal zakat mal kita tunaikan. Ya, alhamdulillah Ustaz Sutrisno juga kemarin zakat mal infak kita bagikan ke sana. Doa terkuat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan keberkahan, dan wabil khusus istiqomah Pak ya. Istiqomah ngaji Pak. Istiqomah walaupun 2 minggu sekali, tapi kita jangan lihat isi yang saya sampaikan, mungkin masih kurang saya menyampaikan, tapi keberkahannya Allah kasih. Saya bilang tadi, penuh malaikat mendoakan apa yang kita aji pada Allah. Mudah-mudahan berkah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ketemu lagi kita di 2 minggu yang akan datang. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan, khusus Pak Haji, juga para pengurus, ya, ketua masjid diberikan kesehatan, dan pengurus RT, Pak RT juga diberikan kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah apa yang telah disampaikan oleh kita mengenai berobat yang mana obat itu memang tidak keluarga dari yang dilakukan oleh obat itu ada 3 yang pertama karena meninggal manusia, kedua tidak mengeluarkan lagi, untuk
keuangan. Jadi pada jemaah mudah-mudahan bisa dipahami apa yang telah kita lakukan bermanfaat dan juga bisa kita jalankan. 8 hamil istri. Kalau kuasa Allah